kesempatan saat ini marilah kita baca bismillah bersama untuk memulai pada presentasi PPSI, model pembelajaran PPSI pada saat ini. Marilah kita awali dengan membaca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membahas tentang model-model pembelajaran, yakni fokusnya kita adalah model PPSI. Jadi sebelum kita menentukan melanjutkan praktik di kelas, maka hal ini perlu kita merumuskan perumusan tujuan kita dalam pembelajaran, bagaimana juga memberikan rumusan daripada tujuan. Jadi dalam perumusan tujuan ini, yang pertama kita memberikan penilaian terhadap peserta didik. Bagaimana, apakah kita, kalau kita menggunakan pembelajaran hal ini, apakah siswa akan mampu? Kalau kita menggunakan model ini, siswa apakah akan mampu? Sedangkan yang kedua, sebagai peserta didik, kita juga harus meninjau bagaimana tingkah lakunya, yang mana apakah ketika sudah melaksanakan pembelajaran ataupun model ini sesuai dengan kompetensi dasar, sedangkan yang selanjutnya kita apakah sesuai dengan standar kompetensi. Ini yang perlu kita perhatikan dalam merumuskan tujuan pembelajaran ataupun dalam model PPSI. Sedangkan yang kedua yang perlu diperhatikan dalam model PPSI ini adalah pengembangan penerapan di kelas. Maka sebagai pendidik memberikan jenis pemilihan memberikan pemilihan jenis tes yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran. Sedangkan yang selanjutnya adalah pas ketika melaksanakan pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran. Jadi dalam hal ini sebagai pendidik juga harus mampu melakukan kegiatan. Sedangkan yang kedua juga harus bagaimana sebagai pendidik mampu memberikan ataupun mampu menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sedangkan yang selanjutnya adalah pengembangan kegiatan pembelajaran, pengembangan program kegiatan. Jadi pengembangan program kegiatan ini sebagai pendidik harus mampu merumuskan materi pelajaran yang akan disampaikan terhadap peserta didik. Sedangkan yang selanjutnya dalam proses kegiatan pembelajaran guru ini harus mampu memberikan harus mampu menentukan metode yang akan digunakan yang cocok sesuai dengan materi pembelajaran. Sedangkan yang ketiga juga harus seorang pendidik harus menyusun jadwal kapan materi ini akan disampaikan. Berarti hal ini yang harus dilakukan oleh pendidik. Sedangkan yang terakhir adalah pas pelaksanaan program, pelaksanaan pembelajaran ataupun model pembelajaran PPSI. Yang pertama, sebelum melaksanakan pembelajaran, peserta didik harus diberikan yang namanya pretest.